Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita memasuki minggu yang baru, hari yang baru. Nah, saya berdoa kiranya memasuki minggu kedua di bulan April ini membawa kita penuh sukacita. Sebetulnya kita sudah melewati minggu kedua. Kita sedang menuju pada minggu yang ketiga. Nanti tanggal 24 April kita akan ada event of mission. Ini sangat penting untuk kita. Oleh karena itu saya undang saudara ikut ambil bagian dalam event of mission ini. Saya berdoa ini memberkati kita. Saudara, dalam perikop pasal 6 ayat 27 sampai 36 kita telah belajar banyak hal tentang kasih yang dipresentasikan dalam kehidupan nyata. Dan di antara firman yang saya sampaikan, saya men-spill tentang menaruh bara api di atas kepala seseorang. Nah, sebelum saya berpindah pada perikop yang lain, saya ingin menyampaikan ini menjadi pesan kita di minggu yang baru ini. Didasarkan atas Roma 12 ayat yang ke-20, nanti saudara dibantu saya membacakan bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan hari ini, minggu ini, ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan adik. Roma 12 ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara, apa artinya menaruh bara api di atas kepala seseorang? Saudara, seringkali ini dipahami atau seringkali disalahpahami karena seolah-olah kita membalas perbuatan orang lain dengan cara yang halus atau dengan cara-cara yang kita pikir bisa membalas sakit hati kita, membalas luka hati kita, membalas semua yang pernah kita rasakan dengan cara-cara yang halus. Tetapi kalau kita belajar ayat ini dari perspektif Ibrani, maka maknanya jauh lebih dalam dibandingkan apa yang kita pahami dengan seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, saudara, dalam budaya Ibrani, bara api seringkali melambangkan sesuatu yang membakar hati nurani. Jadi bara api itu adalah sebuah gambaran atau metafora dari sesuatu yang membakar hati nurani seseorang. Oleh karena itu, bara api itu adalah simbol dari rasa malu yang menuntun seseorang pada pertobatan. Jadi istilah menaruh bara api di atas kepala seseorang itu adalah metafora dari rasa malu yang menuntun seseorang agar bertobat di hadapan Tuhan. Artinya, saudara, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, ini adalah satu tindakan yang membuat seseorang itu tersentuh, tersentak. Bagaimana perbuatan yang jahat tetapi dibalas dengan kebaikan. Saya sudah menjelaskan dengan sebuah ilustrasi antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Saya berharap saudara masih ingat akan ilustrasi ini. Bagaimana Jerman Barat itu membalas kejahatan, tindakan yang tidak baik dari Jerman Timur dibalas dengan kebaikan demi kebaikan. Saudara, orang itu akan tersentuh dan kemudian merasa malu atas perbuatannya karena dia pikir akan dibalas dengan kejahatan yang sama. Tetapi yang dia terima bukan kejahatan, bukan tindakan yang negatif atau buruk, tetapi malah dibalas dengan kebaikan. Maka bisa merasa malu dan pada akhirnya membuat orang terbuka untuk menerima hukum Tuhan
dan bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat. Jadi menaruh bara api di atas kepala seseorang ini tidak bicara tentang hukuman atau sebuah tindakan menghukum, tetapi menaruh bara api di atas kepala seseorang itu malah menyadarkan orang itu karena ternyata salah menduga atau salah berprasangka, dan pada akhirnya dia sadar bahwa perbuatannya adalah salah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bagian dari firman Tuhan yang lain, api juga seringkali digambarkan sebagai pemurnian, ya, sarana atau instrumen untuk memurnikan, seperti emas yang dimurnikan oleh api. Demikianlah kehidupan itu dimurnikan oleh api. Jadi api atau bara api bicara tentang pemurnian. Simbol yang disampaikan oleh Alkitab, di mana api seringkali bicara tentang pemurnian. Saudara, kebaikan kita kepada musuh kita, pembenci kita, mereka yang bahkan seringkali mengucapkan kata-kata kutuk atau caci maki dan sebagainya, ini adalah sebuah tindakan di mana api rohani itu akan memurnikan hati mereka. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, proses kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari ini juga merupakan sebuah proses pemurnian. Tidak jarang kita mengalami peristiwa-peristiwa seperti yang dialami oleh Ayub. Bagaimana kita ada dalam situasi, keadaan ekonomi yang sangat sulit, tetapi kita dituntut untuk tetap setia kepada Tuhan. Dituntut untuk tetap taat kepada Tuhan. Dituntut untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Inilah proses ujian, pemurnian dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi, kondisi fisik yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kita dituntut untuk tetap percaya, dituntut untuk tetap berharap, bergantung, berserah kepada Tuhan. Inilah proses ujian, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit ketika kita melewati proses-proses itu, dan akan membuat kita muncul seperti emas yang keluar dari dapur peleburan yang sangat panas itu, memunculkan emas yang murni, di mana dipisahkan dari semua yang kotor, yang tidak benar, yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Menaruh bara api di atas kepala itu seperti sebuah proses pemurnian hati untuk tidak lagi berbuat jahat, untuk tidak lagi menjadi seteru Allah, untuk tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat konteks dari Roma pasal 12, maka di sana dikatakan jangan membalas, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Coba mundur dulu ayat 19. Coba Adi, ayat 19 di. Ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi Firman jelas, Tuhan. saudara, firman Tuhan ya. Betul ya. Jadi jelas, saudara. Menaruh bara api itu adalah sebuah proses. Jangan membalas. Ya, jangan membalas itu seperti menaruh bara api di atas kepala seseorang. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Saudara, kita tidak membalas apa yang diperlakukan orang lain kepada kita. Yang seringkali kita merasa jengkel, kita marah, ingin membalas. Tetapi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Justru Tuhan menuntut kita untuk berbuat baik, saudara. Allah yang bekerja di dalam hati orang itu. Suara Tuhan berbicara di telinga mereka. Roh Kudus berbicara di dalam hati mereka dengan sangat kuat, sehingga orang itu kembali
kepada Tuhan. Jadi menaruh bara api di atas kepala seseorang itu berarti mengizinkan Tuhan berbicara secara khusus kepada orang itu. Mengizinkan Tuhan bekerja dalam hati, pikiran, dan hidup orang tersebut. Nah, kalau kita melihat bagian ini, lalu kemudian dikaitkan dengan Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36, maka kembali saudara, Kristus berkata, kasihilah musuhmu. Jadi kejadian Lukas 6 ayat 27 sampai 36 adalah prinsipnya tentang hukum kasih. Dan Roma 12 ayat 19, 20 ini adalah aplikasinya. Bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ketika kita tetap baik kepada orang yang menyakiti, ketika kita tetap mengasihi orang yang membenci kita, maka pada saat yang sama kita sedang meletakkan bara api di atas kepalanya. Bukan untuk menghukum, bukan untuk menghancurkan kehidupannya, tetapi untuk melembutkan hati orang tersebut supaya kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita belajar berbuat baik, saudara. Mari kita belajar tidak membalas, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Saudara, membalas kejahatan dengan kebaikan bukan tanda orang yang lemah, saudara. Tetapi ini adalah cara Allah bekerja, mengubahkan hati orang demi orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Saya berdoa kiranya saudara dan saya dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan. Melalui hidup kita, banyak orang diubahkan hidupnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya kami dapat belajar menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Menghadirkan kasih, menghadirkan kebaikan, menghadirkan segala kasih dan kebaikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga laksana menaruh bara api di kepala seseorang, demikianlah perbuatan-perbuatan baik, kasih yang kami hadirkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami, pekerjaan kami, bisnis, usaha kami sepanjang hari ini disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati Ibu Sukiyarti, kami memberkati Pak Pasaribu, Pak Ali, Oma Ruth, dan memberkati kami semua, Bapak Cingming. Tuhan memberkati, kiranya sungguh Tuhan melawat anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jangan lupa nanti tanggal 24 kita ada event of mission, ya. Kita akan bersama-sama bersekutu dan akan melaunching satu program yang sangat penting bagi pertumbuhan di gereja kita. Amin. Dan saya berdoa ini sungguh-sungguh memberkati setiap kita. Pastikan saudara ikut ya tanggal 24 April yang akan datang jam 7 malam, ini hari Jumat ya saudara ya. Pastikan saudara ada bersama-sama dengan kami. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini, selamat bekerja, dan selamat mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Happy Monday, you are blessed.